Sahabat-sahabat motivasi, pada video kali ini saya akan sharing dengan Anda tentang tips pengembangan diri di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa. Apa kabar sahabat-sahabat motivasi dimanapun Anda berada? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, semangat, luar biasa, dan berlimpah semua kebahagiaan, dan khususnya berlimpah rezeki dan kemajuan. Sahabat-sahabat motivasi, di bulan puasa kita banyak melaksanakan amal ibadah, dari yang besar sampai yang kecil, dari yang wajib sampai yang sunnah. Tetapi ada satu hal yang harus diingat sahabat-sahabat motivasi, bahwa bulan puasa adalah bulan di mana kita harus mengembangkan diri, memperbaiki diri menjadi jauh lebih baik. Oleh karena itu, saya secara pribadi menyebut bulan puasa itu adalah sebagai bulan pengembangan diri. Sahabat-sahabat motivasi dimanapun Anda berada, di dalam bulan puasa ini harus ada target pertumbuhan, peningkatan di dalam kehidupan kita. Pertumbuhan apa saja? Misalnya pertumbuhan kemampuan, pertumbuhan kompetensi, pertumbuhan usaha, pertumbuhan segala macam, ya. Selain itu kemudian apalagi yang semakin meningkat, ya kemampuan dalam menghadapi masalah, misalnya kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan kita, misalnya kemampuan dan hal-hal yang lainnya. Intinya sahabat-sahabat motivasi dimanapun Anda berada, bahwa bulan puasa adalah bulan pengembangan diri dan sangat tepat sekali. Sahabat-sahabat motivasi, pada video kali ini saya akan sharing dengan Anda tentang tips pengembangan diri di bulan Ramadan. Nah, sahabat-sahabat motivasi, apa saja yang bisa kita lakukan? Baik, sahabat-sahabat motivasi, perlu saya jelaskan dulu secara umum bahwa pengembangan diri itu adalah serangkaian proses untuk memperbaiki diri dan berusaha untuk mengaktualisasikan segala potensi yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu, sahabat-sahabat motivasi, disinilah kita dituntut untuk terus belajar, berubah, dan beradaptasi dengan situasi-situasi yang kita hadapi. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan diri selama bulan puasa, sahabat-sahabat motivasi? Yang pertama, sahabat-sahabat motivasi bisa memperbanyak membaca buku pengembangan diri. Nah, sahabat-sahabat, untuk terus berubah, maka kita butuh input di dalam diri kita, input di dalam pikiran kita, input di dalam hati kita, dan input di dalam pengalaman kita. Dan ini semua menuntut proses belajar. Nah, cara belajar salah satu yang efektif dan bisa dilakukan oleh siapapun, dimanapun, itu adalah membaca buku. Tentu saja sahabat-sahabat bisa memilih buku-buku apa saja yang kemudian sahabat-sahabat bisa baca sesuai dengan passionnya masing-masing. Tapi pada intinya sahabat-sahabat motivasi, di bulan puasa ini targetkan untuk membaca buku-buku yang bisa mendorong pertumbuhan kualitas kehidupan Anda. Yang kedua, sahabat-sahabat motivasi, adalah dengan menulis. Apa yang bisa kita tulis? Banyak hal, tergantung pada kemampuan kita masing-masing. Bagi Anda yang tidak terbiasa menulis artikel, mungkin tidak terbiasa menulis sesuatu yang serius, mungkin Anda bisa menulis pengalaman-pengalaman Anda. Ya, terserah dengan cara Anda masing-masing. Karena begini sahabat-sahabat motivasi, ketika kita menulis pengalaman kita, menulis catatan harian kita, itu akan sangat membantu menstimulasi kemampuan berpikir kita. Karena pada saat kita menulis, mau tidak mau, kita juga pasti akan melibatkan proses berpikir yang mendalam. Di sana juga kita melakukan analisis terhadap setiap pengalaman-pengalaman yang berkesan dalam kehidupan kita. Jadi sahabat-sahabat motivasi, ya niatkanlah menulis catatan harian di bulan puasa ini, minimal sebagai pengingat bahwa Anda pernah mendapatkan situasi-situasi, pengalaman-pengalaman yang berharga dalam kehidupan Anda. Baik pengalaman positif, pengalaman negatif, pengalaman bertumbuh, ataupun pengalaman mengalami hambatan-hambatan tertentu.
Apalagi yang bisa sahabat-sahabat lakukan? Yang ketiga, sahabat-sahabat bisa mulai diskusi dengan lingkaran positif. Sahabat-sahabat, kadang-kadang ya, setiap hari itu kita ketemu sama orang, tapi kita intinya ngomongin orang. So, bulan puasa ini, latihlah diri Anda untuk mendiskusikan, membicarakan hanya hal-hal yang positif. Nah, kalau ada orang yang mengajak Anda untuk berbicara hal yang negatif, stop. Ingatlah bahwa Anda sedang puasa, jangan sampai pahala puasa Anda berkurang hanya karena mengomongkan hal-hal yang negatif. Yang keempat, apa yang bisa Anda lakukan? Nonton video-video yang positif. Ada ratusan, ribuan, bahkan jutaan video-video positif di YouTube, di media-media yang lain yang bisa Anda juga nonton. Salah satunya adalah video-video yang saya buat ini, sahabat-sahabat. Jadi, usahakanlah untuk mengakses itu. Ya minimal sekali setiap hari, jangan hanya menonton hal-hal yang tidak penting. Yang kelima, sahabat-sahabat, dengarkan audio-audio positif. Ada ribuan audio-audio positif, ceramah-ceramah positif yang bisa Anda dapatkan di berbagai website di internet, bisa juga audio-audio dari YouTube. Intinya sahabat-sahabat motivasi, dimanapun Anda berada, selama bulan puasa ini, tetaplah untuk belajar, tetaplah bertumbuh, berubah untuk menjadi lebih baik. Sahabat-sahabat motivasi, perubahan itu akan membutuhkan proses, dan proses itu salah satunya, syaratnya adalah terus belajar dalam kehidupan kita. Terima kasih sahabat-sahabat motivasi, sampai ketemu di video-video motivasi yang lain. Ingat untuk subscribe, komen, like di channel YouTube saya, dan dapatkan video-video terbaru, motivasi terbaik dan terbaru dari saya. Terima kasih sahabat-sahabat, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.